Dengar, aku harus memberitahumu sesuatu yang mungkin akan mengguncang semua yang telah kau pelajari tentang spiritualitas. Pernahkah kau perhatikan bagaimana, akhir-akhir ini, hampir semua orang mengulang-ulang hal tentang rasa syukur ini kepadamu? Benar-benar semua orang. Terapismu, pelatih di media sosial, buku-buku pengembangan diri, video-video motivasi yang membanjiri beranda beritamu. Pesannya selalu sama. Bersyukurlah. Praktikan rasa syukur. Berterima kasihlah bahkan ketika itu menyakitkan. Berterima kasihlah terutama ketika itu menyakitkan. Kedengarannya indah, bukan? Tampaknya berevolusi. Spiritual. Tapi tetaplah bersamaku sejenak. Aku akan menunjukkan kepadamu sesuatu yang diungkapkan Helena Blavatsky lebih dari seabad yang lalu, dan yang hampir tidak ada seorang pun yang berani nyatakan secara terbuka sejak saat itu. Rasa syukur yang dipaksakan bukanlah jalan spiritual. Itu adalah jebakan. Dan bukan sembarang jebakan. Itu adalah salah satu bentuk rasa syukur yang paling halus, justru karena ia menampilkan dirinya sebagai ajaran yang mendalam. Ia datang terbungkus dalam paket yang indah berupa transformasi pribadi, penguasaan emosi, dan getaran tinggi. Namun di balik fasad ini, ada sesuatu yang jauh lebih gelap yang sedang terjadi. Dan Blavatsky melihatnya. Ia mencatatnya dalam tulisan-tulisan teosofinya. Teks-teks yang hanya sedikit orang yang benar-benar membacanya sampai selesai karena isinya padat, panjang, dan menuntut. Teks-teks tersebut membutuhkan refleksi, bukan sekadar mengulang mantra-mantra indah. Mari kita langsung ke intinya. Masalahnya bukanlah rasa syukur itu sendiri. Mari kita perjelas. Ketika rasa syukur itu tulus, jenis rasa syukur yang muncul secara alami dari hati, tanpa usaha, tanpa paksaan, itu luar biasa. Nyata. Kuat. Tetapi bukan itu yang saya bicarakan. Dan bukan itu yang diperingatkan Blavatsky. Yang ia kecam adalah rasa syukur yang dibuat-buat. Rasa syukur yang Anda paksakan pada diri sendiri sementara setiap sel dalam tubuh Anda berteriak bahwa ada sesuatu yang salah. Anda tahu situasi-situasi yang menyakiti Anda, merendahkan Anda, menguras energi Anda, dan kemudian seseorang datang dan memberitahu Anda bahwa Anda harus bersyukur atas pengalaman itu. Bahwa rasa sakit itu adalah pelajaran. Bahwa Anda harus menemukan hadiah yang tersembunyi di balik kehancuran Anda sendiri. Disitulah letak bahayanya. Sejak kecil, Anda telah diajarkan sebuah gagasan aneh. Anda harus bersyukur atas segalanya. Benar-benar segalanya. Tidak peduli apakah itu tidak adil, kejam, atau merusak. Anda harus bersyukur. Temukan pelajarannya. Temukan hadiah yang tersembunyi di balik trauma. Jika seseorang memperlakukan Anda dengan buruk, bersyukurlah. Mereka telah menunjukkan kepada Anda apa yang tidak lagi Anda inginkan. Jika Anda kehilangan segalanya, bersyukurlah, alam semesta sedang memberi ruang. Jika Anda dikhianati, sakit, ditinggalkan, bersyukurlah, itu adalah berkah tersembunyi. Seolah-olah rasa syukur adalah harga yang harus dibayar untuk hak untuk berevolusi. Tetapi pikirkanlah dengan sungguh-sungguh. Mengapa bersyukur atas apa yang menghancurkan Anda? Mengapa merasa bersyukur atas apa yang merampas kedamaian, energi, dan kesehatan Anda? Apa logika spiritual di balik ini? Dan yang terpenting, siapa yang diuntungkan dari sikap bersyukur yang dipaksakan ini di hadapan penderitaan Anda sendiri? Disinilah letaknya yang menarik. Blavatsky mempelajari tradisi esoteris kuno, teks-teks okultisme, dan ajaran yang ditransmisikan oleh para guru sejati. Ia memahami bahwa ada dua jenis emosi, emosi otentik dan performa emosional yang terprogram. Perbedaan antara keduanya adalah perbedaan antara kebebasan dan perbudakan. Dalam tulisannya, khususnya dalam The Secret Doctrine, ia menjelaskan bahwa emosi apapun yang harus Anda paksakan, ciptakan, atau yakinkan diri Anda untuk rasakan bukanlah spiritual. Itu adalah pemrograman.
Pengendalian pikiran yang disamarkan sebagai pengembangan pribadi. Jiwa Anda berkomunikasi melalui dorongan spontan yang sejati. Melalui intuisi yang tak terduga. Melalui perasaan yang muncul tanpa usaha. Ketika rasa syukur itu nyata, Anda tidak perlu meyakinkan diri sendiri. Itu hanya ada di sana. Seperti berdiri di depan pemandangan yang megah yang secara alami mengisi Anda dengan rasa keutuhan. Tetapi ketika Anda diajari untuk mempraktikkan rasa syukur secara mekanis, membuat daftar, mengulang, saya bersyukur, sampai pikiran Anda yang lelah menerimanya, itu bukan lagi pekerjaan spiritual. Itu adalah pengkondisian emosional. Blavatsky menegaskan bahwa ada kekuatan yang terlihat dan tak terlihat, yang mendapat manfaat dari keadaan kesadaran manusia tertentu. Suatu keadaan di mana Anda menerima segalanya, di mana Anda tidak mempertanyakan apapun, di mana Anda bahkan bersyukur atas kehancuran Anda sendiri. Mengapa? Karena dalam keadaan ini, Anda dapat diprediksi, dapat dikendalikan, patuh. Anda tidak mempertanyakan. Anda tidak menuntut perubahan. Anda bersyukur atas penderitaan Anda dan Anda menyebutnya evolusi. Berapa kali Anda menekan intuisi Anda atas nama rasa syukur? Berapa kali Anda merasakan gumpalan di dada Anda, sinyal yang jelas bahwa ada sesuatu yang salah, dan mengabaikannya karena Anda merasa harus bersyukur? Pada saat itulah, menurut Blavatsky, Anda melepaskan otonomi emosional Anda. Anda menyerahkan kedaulatan spiritual Anda. Anda berkata, saya aku lebih percaya pada diriku sendiri. Aku akan merasakan apa yang diperintahkan untuk kurasakan. Dan secara energetik, sesuatu berubah. Kau memancarkan frekuensi penyerahan diri yang rela. Kau mengirimkan pesan, aku menerima apa yang menyakitiku. Aku bersyukur untuk itu. Aku akan terus melanjutkannya. Lalu kau bertanya-tanya mengapa pola yang sama terus berulang. Mengapa hubungan beracun yang sama terus terulang. Mengapa tidak ada yang berubah? Karena kau bergetar dengan penerimaan, dan bahkan rasa syukur, atas apa yang menghancurkanmu. Blavatsky berbicara tentang persetujuan astral. Ketika jiwamu berkata tidak tetapi pikiranmu yang terprogram berkata ya dan terima kasih, sebuah celah tercipta. Sebuah disonansi. Sebuah pelanggaran energi. Dan dalam semua tradisi esoteris, dari teks gnostik hingga ajaran Tibet, mereka berbicara tentang entitas atau kekuatan yang memakan energi emosional rendah, ketakutan, rasa malu, rasa bersalah, dan rasa syukur yang dipaksakan. Mengapa rasa syukur yang dipaksakan? Karena itu menggabungkan penyangkalan, penyerahan diri, pengunduran diri. Dan yang terpenting, persetujuan sukarela. Anda percaya bahwa Anda sedang berevolusi padahal sebenarnya Anda sedang membelenggu diri sendiri. Sistem di balik semua ini sangat halus. Sistem ini mengajarkan Anda bahwa segala sesuatu memiliki tujuan ilahi. Bahwa Anda menarik setiap peristiwa. Bahwa tidak ada korban, hanya jiwa-jiwa yang sedang belajar. Kedengarannya memberdayakan. Kuat. Tetapi hanya setengah benar. Ya, kita menciptakan pengalaman kita bersama. Tetapi mereka gagal memberitahu Anda tentang lapisan pemrograman kolektif, pengaruh bawah sadar, dinamika energi yang kompleks. Mereka menyederhanakan semuanya dengan mengatakan, Anda menarik ini. Dan jika Anda menciptakan semuanya, maka Anda tidak berhak mengeluh. Hanya untuk bersyukur. Itulah jebakannya. Blavatsky berbicara tentang siklus buatan pengulangan karma. Bukan karma alami dari tindakan dan konsekuensi, tetapi pola yang dipertahankan oleh kurangnya transformasi nyata. Anda bersyukur alih-alih mengatasi rasa sakit. Anda melanjutkan. Kemudian situasi itu kembali, berbeda, tetapi identik dalam esensinya. Karena Anda tidak pernah mengatakan tidak. Berikut 3 tanda bahwa Anda mungkin telah jatuh ke dalam perangkap ini. Anda merasa bersalah karena merasakan kemarahan dalam menghadapi ketidakadilan.
Anda kembali ke situasi beracun yang sama dengan harapan bahwa, kali ini, akan berbeda. Anda tidak lagi benar-benar tahu apa yang Anda inginkan karena Anda terlalu sibuk menerima dan bersyukur. Blavatsky menguji murid-muridnya. Dihadapkan dengan ketidakadilan yang terang-terangan, ia mengamati reaksi mereka. Mereka yang segera mencari pelajaran dan rasa syukur ditolak. Bukan karena mereka salah, tetapi hanya karena mereka masih terprogram. Ia menerima mereka yang merasakan kemarahan yang tulus. Mereka yang mampu mengenali pelecehan apa adanya. Baginya, kebijaksanaan dimulai dengan kejujuran emosional yang radikal. Jika itu menyakiti Anda, akui. Jika itu tidak adil, katakan saja. Jika itu menguras energi Anda, akui. Jangan menspiritualisasi hal yang tidak dapat diterima. Rasa syukur sejati tidak membutuhkan usaha. Itu muncul di hadapan cinta yang tulus, keindahan sejati, kepuasan yang autentik. Hal itu membangkitkan semangat karena memang benar adanya. Tetapi bersyukur atas pelecehan, itu adalah kepasrahan yang dipoles. Jadi apa yang terjadi ketika Anda berhenti berpura-pura? Ketika Anda berhenti bersyukur atas apa yang menghancurkan Anda? Menurut Blavatsky, itulah saat jiwa Anda akhirnya bernapas. Anda memutus kontrak penyerahan diri. Anda mengganti frekuensi, saya menerima segalanya, dengan, saya tahu siapa. Saya adalah apa yang pantas saya dapatkan. Dan itu mengganggu sistem. Manusia yang tidak lagi mengacaukan pasrah dengan spiritualitas tidak lagi dapat diprediksi. Tidak lagi mudah dimanipulasi. Mereka tidak lagi dengan rela kembali pada apa yang menguras energi mereka dengan dalih sebuah pelajaran. Ujian sejati evolusi spiritual bukanlah jumlah afirmasi yang diulang-ulang. Bukan pula daftar rasa syukur. Bukan pula kemampuan untuk tersenyum saat diinjak-injak. Ujian sebenarnya adalah mampu mengatakan tidak pada apa yang tidak bermanfaat bagi Anda. Bahkan jika semua orang menyuruh Anda untuk bersyukur. Pembebasan dimulai ketika Anda memahami bahwa Anda tidak perlu bersyukur atas penderitaan Anda sendiri untuk berevolusi. Bahwa kemarahan dalam menghadapi ketidakadilan dapat menjadi kompas. Bahwa menjauhkan diri, melindungi diri sendiri, menetapkan batasan dapat lebih spiritual daripada rasa syukur yang dipaksakan. Peringatan Blavatsky sederhana, jiwa Anda tidak membutuhkan penjara tambahan. Jiwa Anda sudah dibatasi oleh tubuh ini, oleh waktu, oleh materi. Jangan menambahkan sangkar emosional yang memaksa Anda untuk bersyukur atas apa yang menyakiti Anda. Anda lebih besar dari pengkondisian ini. Anda selalu lebih besar. Dan mungkin sudah saatnya untuk berhenti bersyukur atas sangkar itu, dan mulai mencari jalan keluar. Musik. Sekarang setelah Anda memahami jebakan rasa syukur yang dipaksakan, saatnya untuk melangkah lebih jauh. Karena tidak cukup hanya mengidentifikasi pengkondisiannya. Anda harus memahami apa yang menggantikannya. Dan disinilah sebagian besar ajaran spiritual modern bungkam. Anda diajari untuk mengucapkan terima kasih. Tetapi Anda tidak pernah diajari untuk mengatakan tidak. Bukan tidak yang agresif. Bukan tidak yang penuh kebencian. Tidak yang jelas. Tegas. Selaras. Menurut Helena Blavatsky, pergeseran spiritual sejati tidak terjadi ketika Anda menjadi lebih positif. Itu terjadi ketika Anda menjadi lebih jernih. Tidak, yang sadar adalah tindakan energik. Ketika Anda secara batin menolak apa yang merendahkan Anda, sesuatu segera selaras kembali dalam medan Anda. Tidak ada lagi disonansi. Tidak ada lagi keretakan antara jiwa dan pikiran Anda. Tidak ada lagi frekuensi ganda yang kontradiktif itu. Ada koherensi. Dan konsistensi adalah kekuatan yang sangat besar. Perbedaan antara perlawanan dan kedaulatan. Banyak orang salah mengartikan mengatakan tidak dengan perlawanan emosional. Tetapi ini adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Perlawanan berasal dari rasa takut. Kedaulatan berasal dari kejelasan. Ketika Anda melakukan perlawanan,
Anda sedang berjuang. Ketika Anda berada dalam kedaulatan, Anda sedang memilih. Dan pilihan ini mengubah segalanya. Karena sejak saat Anda berhenti bersyukur atas hal yang tidak dapat diterima, Anda mengirimkan sinyal yang sama sekali berbeda. Sinyal ini bukan lagi, saya menerima semuanya. Melainkan, saya membedakan. Dan kemampuan membedakan adalah salah satu kualitas spiritual tertinggi. Mengapa sistem takut pada kemampuan membedakan Anda? Manusia yang menerima segalanya mudah diprediksi. Manusia yang mampu membedakan menjadi tidak terduga. Ketika Anda merebut kembali hak Anda untuk merasakan kemarahan dalam menghadapi ketidakadilan, Anda juga merebut kembali naluri pelindung Anda. Ketika Anda menolak untuk menganggap pelecehan sebagai hal spiritual, Anda membebaskan diri dari siklus pengulangan. Dan disitulah perubahan nyata dimulai. Bukan karena Anda telah mengulang-ulang afirmasi. Bukan karena Anda telah menulis 10 halaman ucapan terima kasih. Tetapi karena Anda telah berhenti berbohong pada perasaan Anda sendiri. Kembalinya naluri. Berikut adalah sesuatu yang penting. Naluri Anda bukanlah musuh Anda. Itu belum berevolusi. Itu bukan getaran rendah. Itu adalah sistem panduan. Ketika tubuh Anda menegang di hadapan seseorang, itu bukan karena kurangnya spiritualitas. Ketika perut Anda terasa tegang dalam suatu situasi, itu bukan karena kegagalan kesadaran. Itu adalah informasi. Rasa syukur yang dipaksakan mengajarkan Anda untuk mengabaikan sinyal-sinyal ini. Kedewasaan spiritual mengajarkan Anda untuk mendengarkannya tanpa menjadi budak darinya. Itu perbedaan yang sangat besar. Bentuk rasa syukur yang baru. Dan inilah bagian terpenting dari bonus ini. Ketika Anda berhenti bersyukur atas apa yang menghancurkan Anda, bentuk rasa syukur lain muncul. Rasa syukur yang lebih tenang, lebih stabil, lebih jujur. Anda bersyukur bukan atas rasa sakit, tetapi atas kemampuan Anda untuk melepaskan diri darinya. Bersyukur bukan atas pelecehan, tetapi atas kejelasan yang memungkinkan Anda untuk melihatnya. Bersyukur bukan atas sangkar, tetapi atas kesadaran yang menunjukkan jalan keluar kepada Anda. Rasa syukur seperti ini tidak mengurangi diri Anda. Ini memperbesar diri Anda. Ujian akhir. Jadi, tanyakan pada diri Anda pertanyaan ini dengan jujur. Jika Anda menghilangkan kewajiban untuk bersyukur atas segala sesuatu hari ini, bagaimana perasaan Anda yang sebenarnya? Marah? Sedih? Lega? Mungkin campuran dari semua ini. Dan itu tidak masalah. Karena kebenaran emosional selalu menjadi titik awal transformasi sejati. Bukan positivitas yang dipaksakan. Bukan spiritualitas yang bersifat pertunjukan. Bukan mantra yang diulang untuk menutupi luka. Kebenaran. Pembalikan. Rasa syukur yang dipaksakan membuatmu tetap tunduk. Kejelasan membebaskanmu. Sikap pasrah membuatmu terjebak dalam siklus. Kearifan memutus siklus itu. Dan mungkin langkah selanjutnya dalam evolusimu bukanlah tentang lebih sering mengucapkan terima kasih, tetapi tentang mengucapkan terima kasih hanya ketika itu benar-benar tulus. Dan mengatakan tidak ketika diperlukan. Mungkin itulah tindakan spiritual yang sebenarnya. Musik.